Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari menghitung biaya minimum menggunakan metode least cost, VIM, dan NWC. Kelompok 4 kami yang beranggotakan Anggi Julianti Saskiani, saya Sausan Syafi'i Inabek, dan rekan saya Kinan Ahmad Fakir. Metode least cost yaitu adalah metode yang digunakan untuk meminimalkan biaya transportasi dengan mengalokasikan barang dari sumber ke tujuan berdasarkan biaya terendah terlebih dahulu. Yang dimana langkah dari metode least cost ini adalah yang pertama membentuk tabel transportasi, yang kedua menyesuaikan tabel pada kebutuhan dan persediaan, yang ketiga memilih sel atau rute dengan biaya terendah terlebih dahulu, yang keempat mengalokasikan jumlah barang sesuai kemampuan kapasitas dan permintaan. Dan yang terakhir adalah mencoret baris atau kolom yang sudah terpenuhi hingga semua kebutuhan dan persediaan terpenuhi. Nah, jadi di sini sudah ada soalnya, yaitu saya akan menjelaskan dengan metode least cost, yang dimana metode least cost ini adalah mengirim suatu transportasi dengan biaya seminimal mungkin. Nah, di sini sudah ada soalnya yang sudah terbagi pada gudang dan tujuannya masing-masing dengan ada demand dan supply-nya yang demand dan supply ini juga harus jalan biar bisa terhitung secara hasil akhirnya untuk mendapatkan hasil dari total biaya minimum dengan menggunakan metode least cost. Jadi kolom kecil ini adalah biaya pengiriman setiap gudang pada tujuannya. Nah, dengan metode least cost ini kita bisa melihat dari kolom kecil ini atau biaya pengiriman ini dengan harga yang seminimal mungkin. Yaitu yang seminimal mungkin di sini adalah 4. Nah, 4 di sini berarti pada demand dan 4 ini di gudang 4 dan tujuan 2, yang dimana demand di sini adalah 40 dan supply 40. Jadi bisa kita masukkan demand dan supply yang terpenuhi pada gudang 4 dan tujuan 2 ini adalah 40. Nah, di sini maka akan kosong dan di sini juga kosong karena sudah terpenuhi semuanya di sini. Jadi dengan demand sudah kosong berada di tujuan 2 ini, berarti kan sudah tidak bisa digunakan lagi dan sudah terpenuhi di gudang 4 ini. Jadi kita X-kan saja ke atas fase ini, kita checklist. Anggap saja itu sudah selesai yang berada di tujuan 2 karena sudah terpenuhi di gudang 4. Nah, selanjutnya di supply ini kan juga di gudang 4 ini kan juga sudah terpenuhi di tujuan 2 nya, berarti kita X-kan juga karena sudah terpenuhi di gudang 4. Di gudang 4 tujuan 2. Selanjutnya kita lihat biaya pengiriman kedua dengan yang seminimal mungkin, yaitu ada di gudang 2 tujuan 1 dan ada di gudang 3 tujuan 3, yang mana yang terkecilnya adalah kita lihat kalau misalnya di gudang yang terkecil adalah di gudang 2 tujuan 1 karena demand dari gudang 2 tujuan 1 ini adalah 25, sedangkan supply 45. Jadi bisa kita masukkan di sini adalah 25 pada gudang 2 tujuan 1. Nah, 45 dikurang 25 di sini adalah 20. Selanjutnya, karena di sini pada tujuan 1 demand-nya sudah kosong, berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Sudah terpenuhi di gudang 2 tujuan 1. Kita cek saja, anggap saja itu sudah bebas. Selanjutnya, bisa kita lihat sisa di kolom ini. Gudang 1, gudang 2, gudang 3, tujuan 3, tujuan 4 dan tujuan 5. Maka kita lihat lagi mana yang biaya yang paling minimum untuk suatu pengirimannya, yaitu 45. Nah, di sini demand-nya itu adalah 30 dan supply-nya 55, yang dimana bisa kita masukkan kebutuhan untuk si gudang 3 dan tujuan 3 ini adalah 30 dengan 55 kurang 30, yaitu kosong. 55 kurang 30 adalah 25. Berarti supply di gudang 3 masih ada sisa 25. Nah, karena demand di tujuan 3-nya sudah kosong, sudah habis, mari kita X-kan saja. Anggap saja tujuan 3 ini sudah beres. Sisa pada tujuan 4 dan tujuan 5 dan gudang 1, gudang 2 hingga gudang 3. Nah, lagi-lagi kita mencari mana biaya pengiriman yang paling minim, yaitu pada gudang 2 tujuan 4. Nah, di sini biaya pengirimannya ada 6. Nah, kita bisa masukkan
eh, sisa supply di gudang 2 ini adalah 20, sedangkan demand-nya adalah 35. Kita masukkan di sini 20 untuk memenuhi gudang 2 tujuan 4, maka di sini kosong, di sini 35 kurang 20 adalah 15. Selanjutnya, karena di sini supply di gudang 2 sudah kosong dan sudah terpenuhi di tujuan 4, maka di sini kita extend saja. Anggap saja di gudang 2 sudah full. Selanjutnya, sisa di gudang 1, gudang 2, sisa di gudang 1 dan gudang 3, tujuan 4 dan tujuan 5. Yang dimana kita lihat lagi mana biaya yang paling minimal, yaitu di biaya pengiriman pada gudang 1 tujuan 4, yaitu biaya pengirimannya sebanyak 7. Nah, bisa kita demand di sini ada masih sisa 15 dan di sini supply 35, yang dimana kita bisa memenuhi ke gudang 1 tujuan 4 ini adalah sebanyak 15. Namun 35 kurang 15 adalah 20. Nah, berarti demand yang ada di tujuan 4 ini sudah habis, sudah tidak bisa digunakan lagi dan sudah terpenuhi, maka kita extend saja di gudang 3 tujuan 4 ini. Selanjutnya, sisa dua kolom ini, yang dimana kita lihat lagi mana biaya yang paling kecil, yaitu biaya pengiriman paling kecil ada pada di gudang 1 tujuan 5, yaitu 9. Kita bisa lihat lagi antara supply masih ada sisa 20 dan demand-nya masih ada 45. Maka yang bisa terpenuhi pada gudang 1 tujuan 5 ini adalah 20, sebagai 20. Ini kita kurangkan saja, 4 kali kurang 20 adalah 25. Selanjutnya, sisa di gudang 3 tujuan 5, yaitu sisa akhirnya di supply yang masih ada sisa 25 dan di demand-nya itu 25, berarti kita habiskan di sini 25 dan sudah terpenuhi kosong. Jadi bisa kita dapatkan total biaya minimum menggunakan diskus ini adalah 25 dikali biaya pengirimannya 5, terus kemudian 40 dikali 4, 30 kali 5. Nah, masing-masing itu ditambahkan. Jadi seperti ini. Tambah 45. Biaya minimum dengan menggunakan diskus di sini sudah dapat, yaitu 1090. Jadi biaya minimum menggunakan metode diskus ini 1090. Baik, kemudian ada metode Vogel Approximation Method atau biasa disebut dengan FAM, yang dimana metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara mengalokasikan produk dari sumber ke tujuan untuk mencapai biaya seminimal mungkin. Nah, metode ini menggunakan biaya peluang dengan menghitung perbedaan antara dua biaya terendah di setiap baris dan kolom untuk menentukan alokasi pada setiap langkah. Lanjut, ada langkah-langkah pengerjaan dengan metode FAM. Pertama itu, kita hitung dulu nih perbedaan biaya setiap baris dan kolom. Nah, caranya itu kita cari dua biaya terendah setiap baris dan juga setiap kolom yang nantinya akan diselisihkan atau dikurangkan. Nah, setelah itu kita pilih baris ataupun kolom dengan selisih yang terbesar gitu. Nah, selisih terbesar ini akan kita pakai baik itu di kolom maupun itu di baris. Setelah kita lihat itu merupakan biaya terbesar, maksudnya selisih terbesar, maka kita cari biaya pengiriman yang paling rendah atau mengalokasikan jumlah produk sebanyak mungkin dengan biaya terendahnya. Setelah itu, baru kita sesuaikan supply dan demand-nya, kita hitung dengan cara menyelesaikan baris atau kolom yang dipilih nantinya. Nah, setelah itu kita kerjakan secara berulang hingga seluruh demand terpenuhi dan juga selesai. Nah, untuk video pengerjaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sana. Baik, sekarang kita ke metode FAM atau FAM itu singkatan dari Vogel Approximation Method, yang dimana setelah dijelaskan sebelumnya cara pengerjaannya seperti apa. Pertama kita cari dulu baris di gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4. Kita cari angka terkecil pertama dan juga angka terkecil kedua, yang dimana pada akhirnya nanti akan dikurangi, hasilnya akan ditaruh sebelah di samping supply. Nah, kita lihat di gudang pertama ini, di
di baris gudang pertama ada angka 7 dengan 6, angka terkecilnya dibandingkan 10, 8, dan juga 9. Kita kurangi 7 kurang 6 adalah 1. Kemudian baris gudang 2, angka terkecilnya adalah 6 dengan 5, kita kurangi hasilnya dengan sama dengan 1. Kemudian di baris gudang 3 ada angka 5 dan juga angka 7. Kita kurangi hasilnya sama dengan 2. Kemudian di baris terakhir di gudang 4 ada angka 6 dengan angka 4. Kita tulis hasilnya 6 kurang 4 hasilnya 2. Setelah baris kita cari, maka selanjutnya adalah kolom. Dimana kolom di sini terdiri dari tujuan 1, tujuan 2 sampai dengan tujuan 5. Kolom tujuan pertama yang akan kita hitung, cari angka yang paling kecil pertama dengan angka terkecil kedua, kita kurangi. Ada 6 dengan 5, hasilnya adalah 1. Kemudian di kolom tujuan 2 ada angka 7 dengan 4, kita kurangi hasilnya sama dengan 3. Kemudian kolom selanjutnya tujuan 3 ada angka 6 dengan 5, kita kurangi sama dengan 1. Kemudian kolom 4 tujuan 4 ada angka 7 dengan 6, kita kurangi sama dengan 1. Dan yang terakhir, kolom terakhir adalah 7 dengan 8, kita kurangi hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita cari semua pengurangannya, maka kita cari yang terbesar. Kita lihat terbesar dari sini adalah angka 2 dan juga terbesar di sini adalah angka 3. Kita cari di mana baris maupun kolom yang paling besar. Ketemu adalah 3. Nah, setelah ketemu, maka yang kita cari adalah kolom tujuan 2. Nah, setelah itu kita cari angka yang paling kecil dalam kotak ini berapa? 4. Kita tulis 4. Kita lihat dulu perbandingannya. Di sini demand-nya adalah 40, dan di sini supply-nya adalah 40. Kita tulis 40 di sini. Dan di sini kita coret karena sudah habis. 40 dikurang 40 adalah hasilnya 0. Maka kalau sudah 0, kita silang tujuan 2 dan juga di gudang 4 karena sudah habis dikurangi 40 dengan 40. Setelah ditemukan ini, maka kita ulangi terus pengerjaannya seperti yang di awal. Kita kurangi baris terlebih dahulu, kemudian baru kolom. Baris gudang 1 tinggal angka 10, 6, 7, dan juga 9. Kenapa 8 tidak masuk? Karena dia sudah habis tujuan 2, sudah habis terpakai gitu. Maka kita kurangi 7 kurang 6 adalah 1. Kita silang dulu karena sudah dipakai angkanya. Kemudian di sini ada 5 dengan 6, kita tulis 1. Kemudian ada 5 dengan 8, di sini kita tulis 3. Dikurangi. Dan di sini di baris gudang 4 terlihat sini silang sumber juga sudah terisi 40, maka di sini strip atau sudah tidak bisa dihitung lagi. Kemudian kita lanjut ke kolom. Di sini ada angka 9 dengan 5, kita kurangi hasilnya adalah 4. Kemudian di sini habis karena sudah terpakai. Dan kolom tujuan 3 di sini ada angka 6 dan juga 5 adalah 1. Kemudian di kolom tujuan 4 di sini ada 7, 6, 8, kita kurangi 7 dengan 6 hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir, kolom terakhir adalah T5. Di sini ada 9, 7, 10, kita kurangi 9 kurang 7 adalah 2. Oke, kita lihat di sini mana yang besar. Ditemukan 3 di sini. Maka kita kerjakan di gudang 3, baris gudang 3. Lihat yang paling kecil di mana, antara 9, 5, 8, dan 10. Kita kerjakan di angka 5. Lihat di sini ada 30 dan juga 55. Kita ambil angka yang paling kecilnya adalah 30. Kita tulis 30 di sini. Di sini kita coret karena habis. Dan 55 ini dikurangi dengan 30. Hasilnya adalah 25.
tulis di sini sisa 25. Karena di sini ada 0, maka kita silang karena sudah habis. Oke, kita lanjut pengerjaannya secara berulang lagi. Di sini di baris pertama gudang 1 ada angka 10, 7 dan juga 9. 9 dikurang 7 adalah 2. Kemudian di baris gudang 2 ada 5, 6 dan juga 7. Kita kurangi 6 dikurang 5 adalah 1. Lanjut 9, 8, 10. Kita kurangi 9 kurang 8 adalah 1. Dan di sini baris gudang 4 habis karena sudah terpakai semua. Kemudian lanjut di kolom tujuan 1 ada 10, 5 dan juga 9. Kita kurangi 9 dengan 5, hasilnya adalah 4. Kemudian kita lanjut ke kolom tujuan 2 habis. Kita lihat sudah habis. Kemudian tujuan 3 juga habis. Lanjut ke tujuan 4 ada 7, 6, 8. Kita kurangi 7 kurang 6, hasilnya adalah 1. Kemudian lanjut ke 5, 9, 7, 10. Kita kurangi 9 kurang 7, hasilnya adalah 2. Di sini terlihat ada 2, 1, 1. Di sini ada 4, 1, 2. Kita ambil yang terbesar 4. 4 di sini kita masukin ke angka yang paling kecil di kolom tujuan 1. Di sini terlihat ada 5. Kita lihat demandnya 25, supply-nya 45. Kita taruh 25 di angka 5. Kita coret habis. Di sini kita silang karena sudah 0. 45 dikurang 25 hasilnya adalah 20. Sisa 20 di gudang 2. Nah, setelah ini kita lanjut lagi. Di gudang 1, baris gudang 1 ada tersisa angka 7 dengan 9. Kurangi 9 kurang 7 hasilnya adalah 2. Kemudian baris gudang 2 ada 7 dengan 6. Kita kurangi hasilnya sama dengan 1. Gudang 3 ada 8 dengan 10. Kita kurangi hasilnya adalah 2. Di sini habis di gudang 4-nya kita strip. Kemudian lanjut ke kolom tujuan 1 sampai 5. Di sini terlihat sudah habis. Tujuan 2 habis, tujuan 3 habis, sisa tujuan 4 dan tujuan 5. Kita kurangi kolomnya 7 kurang 6, ada angka 7, 6, 8. Kita kurangi angka terkecil pertama dan kedua. 7 kurang 6 adalah 1. Kita tulis 1. Kemudian tujuan 5 ada 9, 7, 10. Kita kurangi 9 kurang 7 adalah 2. Nah, kita cari jika ada nilai yang terbesar yang ada 2. Di sini terlihat ada 2, 1, 2. Di sini ada 1 dan di sini 2. Kita pilih salah satu, mau di kolom ataupun di baris terlebih dahulu. Di sini yang akan saya pakai adalah di gudang 1. Di sini kita ambil 2 yang di sini. Kita lihat yang terkecil antara 7 dan 9 adalah 7. Maka kita masukkan, kita lihat dulu garisnya, kolomnya. Di sini demandnya adalah 35 dan juga di gudang 1 ini supply-nya 35. Maka kita masukkan 35-nya, kita coret habis 35. Di sini 35 dikurang 35 hasilnya adalah 0. Maka di sini silang karena sudah habis. Di sini juga silang karena sudah habis. Nah, di sini sudah tersisa tinggal 7 dan juga 10. Maka kita masukkan 40 yang paling kecil dulu, kita lihat antara 7 dan 10, kita isi di angka 7. Di sini demand-nya di tujuan 5 ada 45 dan juga gudang 1 supply-nya ada 20. Kita cari yang paling kecil antara 45 dan 20, masuk 20 di angka 7 sini. Kemudian habis 0. Sini sisa 20 dan juga di sini sisa 10. Di sini kita kurangi 25 ya, berarti 45 dikurang dengan 20 hasilnya adalah 25. Maka di sini tersisa kosong, tinggal angka 10, di mana kita lihat
di tujuan 5 ini demand-nya 25 karena 45 ini sudah dikurangi dengan 20 dengan di gudang 3 tersisa supply-nya 25, maka kita masukkan 25. Nah, di sini coret habis 0, sini coret 0. Maka kita akan jumlahkan. Bagaimana sih cara jumlahkannya? Angka yang terdapat di tujuan, di masing-masing tujuan dan juga masing-masing gudang, di sini terlihat 35 dikali dengan 7 ditambah dengan di gudang 2 tujuan 1 ada 25 kali 5 ditambah dengan 20 kali 7, kemudian ditambah 30 kali 5 ditambah 25 kali 10 ditambah 40 kali 4 dan juga sesudah semuanya sudah dimasukkan, maka kita hasilkan yang dimana semuanya akan hasil akhirnya adalah 1070. Nah, itu adalah hasil akhirnya dari penjumlahan semuanya gitu. Baik, terima kasih. Cukup sekian pengerjaan metode FAM dari materi transportasi. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai metode Northwest Corner, yang dimana metode ini adalah metode awal dalam masalah transportasi, digunakan untuk menentukan alokasi awal biaya pengiriman dari beberapa sumber atau suplai ke beberapa tujuan atau demand. Untuk langkahnya tersendiri, yang pertama, mulai dari pojok kiri atas, pilih tabel pertama di kiri atas, tabel transportasi untuk alokasi awal. Yang kedua adalah memasukkan jumlah sesuai nilai minimum antara supply dan demand. Yang ketiga adalah kurangi supply dan demand. Kurangi sesuai alokasi. Jika supply habis, pindah ke kiri bawah. Jika demand habis, pindah ke kolom kanan. Selanjutnya, teruskan proses alokasi sesuai aturan sehingga semua supply dan demand sama dengan 0. Yang terakhir adalah kalikan setiap alokasi dengan biaya per unit pada tabel tersebut, lalu jumlahkan keseluruhannya. Oke, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan soal yang sama seperti teman-teman yang sudah menjelaskan lebih dulu. Tapi kita akan coba menyelesaikan soal ini dengan metode Northwest Corner, yang dimana pengerjaannya di metode ini tuh dari sisi sebelah kiri di tabel yang paling atas. Nah, untuk cara penyelesaiannya atau cara pengerjaannya, yang pertama itu kita lihat dari kolom demand dan supply. Kita cari nilai mana yang paling kecil, yang kita masukkan ke kolom tujuan 1 gudang 1. Kita ambil 25 karena 25 yang paling kecil. Kita ambil 25. Lalu di kolom demand ini kita coret, kita jadi 0. Untuk kolom gudang 2 dan gudang 3 sampai gudang 4 ini karena demand-nya sudah terpenuhi, jadi kita X saja. Oke, kita untuk di supply ini 25 dikurangi 35. Kita coret di sini jadi misalnya adalah 10. Untuk next-nya itu 10 dan 40. Kita ambil yang paling kecil yaitu 10. Kita tulis lagi di kolom gudang 1 tujuan 2. Kita coret 10-nya jadi 0 karena sudah kita pindahkan ke kolom tujuan 2 gudang 1. Selanjutnya kita kurangkan 10 dan 40. Kita coret jadi 30. Selanjutnya karena ini di supply kita udah kosong, kita X di tujuan 1, tujuan 3, tujuan 4 dan tujuan 5. Oke, selanjutnya kita coba isi di kolom gudang 2 tujuan 2. Itu ada di demand-nya itu ada 30 dan 45. Kita cari nilai, balik lagi kita cari nilai yang paling kecil itu 30. Kita masukin 30. Di sini kita coret 0 karena ini sudah 0, kita coret gudang 3 dan gudang 4. Oke. Kita selanjutnya kita kurangkan 30 dan 45. Itu 15.
Oke, next. Ada 30 dan 15. Kita berarti karena 15 paling kecil, berarti kita tulis di sini 15. Di sini kita coret jadi 0 karena sudah habis. Nah, di tujuan 4 dan tujuan 5 kita X lagi karena sudah habis. Oke. Untuk sekarang 15 dikurangi 30. 15 dikurangi 30, kita coret lagi. Sisanya 15. Selanjutnya untuk di kolom gudang 3 tujuan 3 itu ada 15 dan 55. Karena yang paling kecil 15, kita tulis di sini 15. Kita coret karena ini sudah habis, kita X di kolom gudang 4. Ada 15 dikurangi 55, 40. Untuk next di kolom di gudang 3 di tujuan 4 itu ada 35 dan 40. Kita isi 35. Kita coret 0. Di gudang 4-nya karena sudah 0 kita X lagi. Sekarang 35. Selanjutnya kita coba kurangkan ini 35 dengan 40. Hasilnya itu 5 kita masukkan ke kolom tujuan 5 gudang 3. Karena ini yang kosongnya ada di gudang 4 dan tujuan 5 dan sisa di supply-nya ini ada 40, kita masukkan di sini 40. Jadi untuk totalnya itu kita masukkan atau kita kalikan 25 kali 10, 30 kali 9, 15 dikali 8, 15 dikali 5. Intinya yang ada jumlahnya kita coba kalikan dan ditotalkan semuanya. Oke, di sini kita coba totalkan 25 dikali 10 ini dari mana? Dari di gudang 1 ada 25 dan 10 ini dikalikan, lalu kita jumlahkan semuanya sampai hasil akhirnya ada 1445 untuk metode Northwest Corner ini. Sekian, segitu saja presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih, semoga presentasi kami bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.